Saya ingin melihat 4 kekalahan berturut-turut, menghitung di sini lagi, menghitung kemungkinan tak terbatas di sini lagi. Tidakkah menurut Anda membosankan memiliki program tetap yang dimulai setiap kali babak penyisihan grup sudah setengah jalan? Tidakkah menurutmu tidak tahu malu membohongi diri sendiri seperti ini? Segera 5 kekalahan berturut-turut, 6 kekalahan berturut-turut, 7 kekalahan berturut-turut, kalah, kalah, kalah. Kini, tim sepak bola putra berada di posisi terbawah grup dengan 0 poin. Tim sepak bola putra telah melaju ke babak 18 besar. Kiper Singapura lah yang membiarkan tim sepak bola putra melaju 3 kali lebih buruk darinya, tidak lolos ke babak 18 besar. Saya berharap tim sepak bola putra menghadapi Indonesia di kandang sendiri. Timnas Indonesia akan melawan Cina dalam pertandingan keempat di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 dan sekarang mereka berambisi untuk mendapatkan kesempatan meraih 3 poin pertamanya. Setelah hasil imbang dengan Bahrain, membuat timnas Indonesia semakin optimis untuk bisa meraih hasil kemenangan. Dengan begitu, bisa membuat timnas Indonesia berada di posisi papan atas. Tapi, jelang melawan timnas Indonesia, para fans Cina malah bersikap pesimis. Banyak dari mereka yang sudah pasrah dengan hasil yang akan didapatkan oleh tim Cina nanti saat melawan Indonesia. Seperti inilah komentar fans Cina. Siapapun yang bermain dengan Jepang memiliki peluang kalah yang tinggi. Siapapun yang bermain dengan Cina memiliki peluang menang yang tinggi. Dan siapapun yang bermain dengan 4 tim lainnya memiliki peluang menang yang tinggi. Saya ingin melihat 4 kekalahan berturut-turut. Menghitung di sini lagi, menghitung kemungkinan tak terbatas di sini lagi. Tidakkah menurut Anda membosankan memiliki program tetap yang dimulai setiap kali babak penyisihan grup sudah setengah jalan? Tidakkah menurutmu, tidakkah tahu malu membohongi diri sendiri seperti ini? Tidak apa-apa, masih ada 7 pertandingan tersisa. Secara teori, kami bisa mencetak 21 poin. Tim nasional sepak bola juga tertinggal jauh. Jika Anda kalah 10 pertandingan berturut-turut, akan terasa masam. Perbedaan skornya tidak besar. Tim nasional sepak bola memenangkan 1 pertandingan. Jika kita tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, lupakan saja. Memiliki poin rendah merupakan hal yang baik bagi tim nasional sepak bola meski tidak ada gunanya. Beraninya kamu bermimpi saat bermain seperti ini? Apakah pemain dan pelatih Indonesia tidak akan dihukum atas perilakunya setelah pertandingan melawan Bahrain? Berhentilah menghitung, itu semua pekerjaan sia-sia. Negara ini bahkan mungkin tidak memiliki peluang sepersejuta pun untuk lolos. Jika negaranya benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia, saya bersedia tampil di Bund di Shanghai. Jangan hitung poinnya, percuma, mainkan saja sedikit lebih berdarah. Jangan mempunyai ilusi yang tidak mungkin tercapai, alangkah baiknya jika bisa mencetak 5 poin. Tim sepak bola nasional hanya kita yang bisa menggunakan gaya tebing. Apakah para pemain bertanggung jawab sepenuhnya? Generasi pemain telah dimarahi. Tim Tiongkok yang dipimpin wasit ini tidak pernah kalah. Apakah ini kabar baik? Tim sepak bola nasional akan kalah dalam pertandingan ini jika mereka tidak mengubah darahnya. Tidak seorang pun yang berusia di atas 30 tahun akan dibiarkan hidup. Kecuali Wu Lei. Semua orang pulang. Hanya dengan membiarkan pemuda yang muda dan penuh semangat berjuang keras barulah ada harapan. Tim sepak bola nasional saat ini seperti Cheng Du-rong-cheng, meski kemampuannya lemah namun memiliki kekuatan untuk bertarung. Hasilnya lebih baik dari sekarang. Lihat rekornya, wasit baik-baik saja dengan kami. Kedepan, Indonesia harus menjadi pesaing utama tim-tim lapis kedua di Asia Barat seperti Uni Emirat Arab. Mengapa kita tidak memberi tekanan saja? Menurut kekuatan, 1-2 seharusnya menjadi skor normal. Latih tendangan penalti jauh sebelum pertandingan, dan bersiaplah untuk 2 tendangan penalti. Tentu saja Anda harus menjaga yang lain dengan baik malam nanti. 5-0 seharusnya hampir selesai. Tim Tiongkok jangan terburu-buru untuk berlatih di Qingdao. Datanglah ke Qingdao untuk menikmati 2 barbeque hidangan laut untuk merasakan budaya lokal. Cari tahu apakah anggota keluarga tim sepak bola nasional terlibat dalam perjudian dan lotre di dalam dan di luar lapangan. Sangat mungkin mereka kalah dengan posisi penuh karena mereka tidak bisa mengontrol kemenangan, tapi mereka bisa menjamin kekalahan. Indonesia menyerahkan 3 poin di tangan Anda. Siap menggertak tim Tiongkok. U15 mengalahkan Jepang, U21 mengalahkan Vietnam, U19 mengalahkan Korea Selatan, dan U20 mengalahkan Arab Saudi. Kalaupun tidak salah menilai, mereka akan mengalahkan Jepang dan Korea Selatan. Tim sepak bola nasional secara keseluruhan harus berusia antara 20-26 tahun dan tidak akan sulit bagi Jepang untuk memasuki Piala Dunia.
Kaum muda tidak memiliki kesempatan untuk bermain di Liga Super Cina. Dan tidak ada gunanya betapapun bagusnya pelatihan pemuda. Setiap tim harus memiliki 3 pemain di bawah usia 23 tahun di lapangan. Dan hanya 2 pemain asing yang dapat meningkatkan performa secara keseluruhan. Hanya dengan cara ini kita dapat mengatasi masalah penuaan pemain yang biasa-biasa saja yang pensiun ketika mereka berusia minimal 35 tahun. Dan mendorong setiap tim untuk benar-benar terus memilih yang terbaik dan berkembang secara sehat. Pertahanan Indonesia di gigi 1 Asia, lini tengah di gigi kedua, dan penyerangan di gigi ketiga. Tim sepak bola nasional memiliki 3 posisi bertahan, 5 posisi lini tengah, dan 4 posisi penyerang. Penjaga gawangnya berada di level pertama Indonesia dan level ketiga tim nasional sepak bola. Rencana di Indonesia ini sangat kotor, tim Tiongkok harus berhati-hati. Dengan kata lain, kapan Anda bisa mencetak 1 poin dan memenangkan pertandingan? Hasil hanyalah hasil, dan itu tergantung pada masalah pelatihan pemuda. Bermain sepak bola di Tiongkok sejak saya masih kecil berhenti melihat berpikir, dan mengoper. Setelah beranjak dewasa, akhirnya saya berhasil bermain di liga profesional dan masih sama saja. Ketika saya sampai di kompetisi internasional, saya berhenti dan melihat ke atas dan melihat bahwa mereka semua adalah orang asing. Orang asing itu berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kami sedang bermain. Kami semua ada di depan Anda. Saya belum menemukan cara untuk mengopernya. Anda sama sekali tidak menghormati saya. Jangan pegang bola seperti ini. Kamu bisa dengan mudah kehilangan bola." Saya pergi ke Qingdao lagi. Apakah ini tur yang memalukan ke seluruh negeri? Segera 5 kekalahan berturut-turut, 6 kekalahan berturut-turut, 7 kekalahan berturut-turut, kalah. Supporter terburuk di muka bumi. Kami menuntut pertandingan kedua dilakukan di stadion di luar Indonesia. Para penggemar diremehkan, mereka mengancam akan membunuh wasit. Mereka mengancam pemain tim kami dengan melempari mereka dengan batu. Mereka bermain di tanah mereka. Pertandingan yang mempertemukan antara Bahrain dan timnas Indonesia masih menyisakan banyak polemik. Alhasil, kekecewaan ini pun menimbulkan reaksi negatif terhadap Bahrain. Imbasnya sekarang ini para fans Bahrain merasa tertekan dengan banyaknya penilaian negatif kepada mereka. Dan fans Bahrain meminta kepada FIFA atau AFC agar memberikan hukuman kepada Indonesia dengan memindahkan pertandingan kedua nanti untuk tidak digelar di Stadion Indonesia. Seperti inilah komentar fans Bahrain. Supporter terburuk di muka bumi. Apakah budaya Anda mengajarkan Anda untuk menghina orang lain karena pertandingan sepak bola? Apakah budaya Anda meminta Anda untuk mengancam orang lain sampai mati karena hasil pertandingan sepak bola? Inilah yang dilakukan orang-orang Anda untuk siapapun yang profilnya memiliki bendera Bahrain, meskipun dia tidak ada hubungannya dengan pertandingan sepak bola. Orang-orang Anda perlu tumbuh dewasa dan belajar untuk menghormati orang lain. Saya katakan asosiasi sepak bola harus menyiapkan berkas dan mengirimkannya ke FIFA dan Konfederasi Asia untuk memindahkan pertandingan ke negara netral. Kalaupun tidak setuju, mereka akan menekan Federasi Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat untuk misi tersebut. Pada saat yang sama, jika Federasi Bahrain menolak untuk mentransfer pertandingan FIFA, Asia, dan Indonesia, maka Federasi Bahrain akan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan misi. Wahai manusia, anak-anak kami tidak sanggup menanggung tekanan ancaman dan intimidasi ini selama belum ada posisi dan pertanggungjawaban. Peretas menyerang atau menghinanya, asosiasi sepak bola harus memikul tanggung jawab. Pendapat Anda adalah mata pikiran yang benar. Bagaimana kita bisa pergi ketika semua ancaman ini datang? Setidaknya mereka mengancamnya. Anda tidak perlu menyebutkannya dan memberi mereka beberapa dan mereka akan membimbing Anda. Kami menuntut pertandingan kedua dilakukan di stadion di luar Indonesia. Kamu menuduh seluruh negara tidak setia dan tidak menghargai pertandingan sepak bola. Kamu berusia 12 tahun. Cari kerja atau sentuh rumput. Kenapa kalian semua mulai menangis ketika negara lain memiliki begitu banyak penggemar sepak bola dan mereka dapat membuat hal ini terjadi? Ya, saya lupa. Karena negara kalian terlihat seperti Manchester City di klub sepak bola, tidak memiliki banyak penggemar berat. Tidak, saudaraku, masalahnya sudah berkembang. Mereka memasukkan nomor wasit dan menyerangnya dan masuk untuk menghinanya dan membuat kesalahan dan mengatakan bahwa mereka menuntut kematiannya dan mereka memasang berita palsu video melakukan keajaiban pada gambar wasit. Kalau di Piala Dunia oke, tapi itu cuma kualifikasi. Semoga Tuhan memberkati mereka, telinganya melihat. Anda perlu melihat sejarah tim Anda melawan tim kami dan melihat perbedaannya. Anda akan tahu persis bahwa tim Anda selalu kalah dalam pertandingan. Jadi apa yang Anda inginkan?
Anda ingin menang? Tidak apa-apa, ambil pertandingan dan kami akan kembali untuk menang lagi. Saya sarankan Anda untuk menonton pertandingan terakhir, tetapi jangan menangis seperti anak kecil. Permasalahan kedua adalah seluruh masyarakat tidak memahami sepak bola dan menyalahkan wasit. Maksud saya, karena Anda jujur, keputusan wasit itu benar, meninggalkan kami dengan lawan, tetapi keputusan 90+6 sama dengan 99 adalah keputusan yang tidak adil. Saya tidak mengharapkan seorang atlet yang melihat pertandingan di perpanjangan waktu dan mengatakan bahwa harusnya ada 3 menit lebih dari 6 menit waktu tambahan. 1 menit masuk akal, tetapi itu kenyataan. Jauhkan dari fanatisme, dan kenyataannya tim kita buruk dan perlu berusaha lebih keras. Karena level Anda dengan Indonesia sama sekali bukan pertanda baik. Kedua tim yang memulai pada waktu tambahan membutuhkan waktu lebih dari 2 menit. Jelas Anda tidak menonton pertandingan dan tidak mengerti sepak bola, tapi Anda mengikuti hukum yang melanggar pengetahuan untuk mendapatkan komentar. Itu adalah gaya yang kuno, sangat ketinggalan zaman dan usang. Temukan sesuatu yang baru yang akan menarik perhatian. Keputusan wasit sudah tepat karena 1 menit dan waktu terbuang sia-sia. Pertama, dia memberi menit dan menambahkan 3 menit menjadi 6 menit. Pemerintah harus melakukan intervensi dan mendukung para pendukung dan pengambil keputusan kenyamanan mereka. Berani mengatakan bahwa tim Indonesia lebih baik dari Anda sepanjang 96 menit. Dan bahkan jika tidak sampai 3 menit, Anda akan kehilangan gol penyeimbang. Para penggemar diremehkan. Mereka mengancam akan membunuh wasit. Mereka mengancam pemain tim kami dengan melempari mereka dengan batu. Mereka bermain di tanah mereka.